Hai teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zahra Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau ngebahas tentang karya yang bagus banget ini bukunya. Buku fisik yang emang harus beli buku fisik kalau ini nih karena bagus bukunya. Judulnya adalah Tabi karya Kak Marcella FP. Waktu pertengahan November kemarin, gue tuh datang ke GCAF. GCAF tuh event panjangannya kalau nggak salah Jakarta Illustration and Creative Arts 2023 di Ashta waktu itu di Jakarta Selatan. Dan di sana gue ngeliat banyak banget karya dari berbagai macam ilustrator. Keren. Pokoknya keren. Nah, seneng banget karena kayak udah lama nggak datang ke tempat atau event kayak GCAF tuh. Jadi kayak mungkin karena setahun belakangan ini gue kebanyakan ngurusin musik ya. Jadi kayak hal-hal lain malah jarang gue lihat, jarang gue sentuh gitu. Nah, ini pas datang ke GCAF tuh kayak refreshing banget buat gue. Mungkin karena gue kerja mulu ya, tapi beruntung juga karena ini mungkin tahun pertama di mana dunia udah normal lagi ya. Jadi event-event keren dan seru itu mulai bermunculan lagi dengan rentang waktu yang cukup baik gitu. Nah, di event itulah gue menemukan buku Tabi ini, novel grafis yang dibuat oleh Kak Marcella FP. Jujur gue seneng banget sama warnanya dan konsep visual yang dimunculkan di buku ini. Ini dikit aja ya, ini kan mata nih, mata cewek. Terus kita buka, kita jadi bisa lihat orangnya. Tuh. Namanya Tabi, teman-teman. Ya gue kayak dongeng jadinya ya. Ya ini pokoknya nih. Tapi lucu banget tuh. Jadi kayak dia ngintip terus kita bisa lihat. Ya, gitu. Gue suka gue konsep ini bagus sekali karena ini secara artwork ya, cover itu juga seperti menggambarkan isi dan cerita dari buku ini. Jadilah gue beli bukunya dan weekend kemarin itu gue baca bukunya. Cuma 1 jam karena saking serunya bukunya gitu. Gue bacanya kayak gak bisa berhenti gitu. Kayak nonton drakor lah pokoknya. Wah seru. Gue sangat menikmati membaca buku ini karena ringan dan ceritanya bikin gue larut ke dalam setiap bab. Gue relate juga, kayak gue bisa empati sama karakternya. Jadilah buku ini cepat sekali gue tamatin. Rasanya tuh kayak nonton drakor yang gue mulai terus tiba-tiba habis aja. Plotnya nggak gimana-gimana sih sebagai tulisan fiksi. Kita ya sebagai pembaca juga nggak akan disuguhin sama peristiwa-peristiwa yang megah kayak tembakan, hujan meteor atau kebakaran atau apa gitu. Tapi kayaknya kejadian-kejadian di buku ini sama lah powerfulnya dengan kejadian yang tadi gue sebutin. Kayak ya ada ledakan-ledakan di dalam hati si karakter utama gitu ya. Ada letupan-letupan kekeosan gitu ya di hubungan antara karakter utama dan karakter-karakter yang disebutkan dalam cerita ini. Jadi seru sekali karena ini berhubungan sama jatuh cinta juga patah hati. Mungkin akan ada spoiler di tengah gue ngomongin buku ini, tapi intinya gue di sini bukan mau review secara teknis gimana bukunya, gimana struktur penulisannya, gimana ensemble preketele ajoy lele, enggak. Gue di sini cuma mau sharing perasaan-perasaan apa dan pikiran-pikiran apa yang gue dapatkan saat membaca bukunya dan setelah gue membaca bukunya. Yang pertama, Tabi bicara tentang perempuan. Ini mungkin juga karena penulisnya perempuan, juga karakternya perempuan, jadi kuat sekali ya, dimensi tentang perempuan yang diceritakan di sini kuat sekali. Ya karena nggak bisa dipungkirin ya, buku ini lantang sekali mau ngomongin tentang gimana posisi perempuan tanpa mengeneralisir ya. Gue suka sama angle Tabi melakukan perjalanan tentang cinta dan mengenal hatinya secara perlahan-lahan. Berbagai kejadian yang disusul sama keputusan-keputusannya tentang bagaimana ia melihat hubungan, memulai dan mengakhirinya, penuh dengan kerumitan. Jadi gue ngerasa kayaknya gue pernah nih jadi Tabi, atau sampai sekarang mungkin apa gue masih jadi Tabi ya gitu. Gue bener-bener bisa empati dengan karakter fiksi ini. Gue sadar kalau pengalaman Tabi mungkin ada fragmen-fragmen perasaan dan tindakannya mungkin aja adalah bagian dari kebanyakan perempuan, termasuk gue sebagai pembaca.
ada yang diwakili sama Tabi, keresahan perempuan yang mungkin susah buat dijelasin. Nah, yang kedua yang juga gue suka dari buku ini, siapa bilang perempuan ribet? Enggak perempuan doang, laki-laki juga di buku ini dikasih tahu, laki-laki ribet banget ya. Tapi menurut gue menarik karena Tabi diperlihatkan dengan masalah-masalah dan perasaan-perasaannya memang ribet. Laki-laki yang juga jadi karakter yang diceritakan dalam cerita-cerita Tabi itu juga ribet gitu. Dan ya emang pada kesimpulannya gue merasa manusia tuh emang gak pernah simpel. Di buku ini walaupun mungkin ya ini cuma cerita cinta lah ya, tapi justru cinta kan emang ribet ya menurut gue. Dalam hubungan demi hubungan yang dirajut sama Tabi, gue sebagai pembaca tuh bisa sangat paham bahwa perempuan iya ada ribetnya, tapi ya laki-laki juga ribet kali gitu. Manusia tuh berlayer-layer banget gitu, banyak banget faktor yang mempengaruhi setiap manusia dalam tindakan dan perasaannya. Gue percaya setiap manusia pasti ada irisannya dengan manusia lain, tapi gue juga akui betapa hebatnya Allah ya, betapa hebatnya Tuhan. Kita tuh diciptain emang gak akan pernah jadi sama persis, gak pernah ada orang yang sama persis. Walaupun kita ngerasa kayak dia tuh gue banget gitu, tapi nggak bisa sama persis, nggak mungkin sama persis. Mungkin karena itulah kita disuruh hidup berdampingan, kita dipaksa untuk terus mengenal satu sama lain, bahkan dengan keluarga kita sendiri yang serumah sama kita. Yang akhirnya itu semua menggiring kita buat jadi manusia yang terus belajar dan gak sombong sama apa yang udah ada pada diri kita sendiri. Karena kalau aja kita kenal dan memahami berbagai macam manusia dan pelan-pelan menata hubungan dengan berbagai macam manusia, kita akan sadar kita tuh cuma satu dari sekian banyak. Kita tuh dipaksa untuk jadi bijak melihat manusia tentang apa yang orang lain rasain, tentang apa yang orang lain pikirin, tentang apa yang orang lain putusin dalam hidupnya masing-masing. Semuanya ribet, manusia ribet, cinta ribet, hubungan ribet. Tapi itu dia, mungkin sebagai manusia yang dikasih akal, kita perlu belajar terus mengurai semua keribetan ini di muka bumi. Pun kalau keribetan itu nggak selesai, setidaknya kita bisa dengan tenang menghadapi segala keribetan supaya hati dan pikiran kita nggak ikutan ribet. Nah, hal yang gue juga suka dari buku ini adalah luka dan mimpi. Kayaknya ini yang bikin gue sebagai pembaca engage sama Tabi dan perjalanannya. Gue sebagai pembaca diajak memahami Tabi dan karakter di sekitarnya. Dua hal besar, luka dan mimpi. Bahwa gimana Tabi menjalani hari adalah karena luka yang pernah dia punya. Dan gimana akhirnya mimpi-mimpilah yang bikin Tabi terus berjalan. Walaupun tergopoh-gopoh gitu. Tapi itulah cerita si Tabi yang bikin gue relate sama karakternya. Overall gue seneng banget sama buku ini. Pleasing sekali visualnya, ceritanya juga sederhana. Tapi bisa masuk ke dalam hal yang mungkin kayak pernah gue alamin atau sedang gue alami atau pokoknya kayak real gitu loh, rasanya tuh real gitu. Ada, kita bisa melihat kejadian-kejadian atau masalah-masalah Tabi tuh di kehidupan nyata gitu. Gue suka banget sama buku ini, judulnya Tabi karya Kak Marcella FP. Teman-teman bisa beli dan baca ya, yang paling penting tuh baca bukunya, bukan beli doang. Baca bukunya di banyak banget toko buku offline tuh lagi ada tuh di rak-rak depan tuh. Wah, jadi gampang didapetin. Di toko buku online juga banyak. Jadi teman-teman bisa beli dan baca bukunya. Kalau misalnya teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share ke teman-teman lainnya. Kalau teman-teman ada request gitu ya, atau suggestion kira-kira buku apa nih yang bagus buat gue baca dan kita omongin bareng-bareng, silahkan teman-teman ketik judul bukunya dan penulis bukunya di kolom komentar. Sekian dulu video gue hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah!